Halo, selamat datang di video ini. Senang banget hari ini aku akhirnya bisa sharing ke kalian mengenai hal ini. Nah, dulu itu kalau misalkan teman-teman belum tahu, dulu aku kuliah di jurusan Ilmu Gizi Universitas Diponegoro. Nah, gizi di Unip sendiri itu masuk di Fakultas Kedokteran, jadi otomatis dia akan lebih mengarah ke gizi klinis. Nah, sekarang ini aku mau berbagi buat teman-teman terutama yang baru masuk atau yang baru mau atau baru masuk ke jurusan ilmu gizi sendiri. Jadi ada 5 buku yang aku rekomendasiin banget buat kalian semua, dan menurut aku ini membantu banget pas saat aku kuliah. Itu membantu banget di perkuliahan, apalagi kita pas ada yang namanya ini praktek belajar lapangan atau PBL. Itu PBL itu dibagi ke masyarakat dan juga nanti ke institusi seperti rumah sakit. So, kita nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke buku yang pertama. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau misalkan aku belum bisa nunjukin buku aslinya ke kalian semua, karena bukunya memang nggak aku bawa. Tapi jujur buku ini sangat menarik dan banyak banget insight yang nanti teman-teman dapetin. Aku juga bakal kasih gambar-gambar bukunya sehingga teman-teman bisa cari di perpustakaan atau teman-teman bisa beli ya. Jadi langsung aja kita ke buku yang pertama ya. Buku yang pertama adalah IDNT atau International Dietetic and Nutrition Terminology. Buku ini covernya warna kuning dan juga dikarang oleh Academy of Nutrition and Diabetes. Untuk gambar bukunya sendiri aku taruh di sebelah sini ya. Nah, langsung aja, buku ini adalah dewanya proses asuhan gizi terstandar atau PAGT. Nah, PAGT sendiri dibagi jadi 5, mulai dari assessment, diagnosis gizi, intervensi, monitoring, dan juga evaluasi atau yang kita singkat dengan ADIME. Di buku ini menjelaskan kalau misalkan diagnosis gizi ini itu harus syaratnya apa aja, gejalanya apa aja yang timbul. Jadi kita kalau buat diagnosis gizi ini nggak asal-asalan, melainkan kita punya berbagai pertimbangan yang mendasari diagnosis tersebut gitu. Buku yang kedua adalah Krauss Food and the Nutrition Care Process edisi yang ke-14. Buku ini yang karang itu L. Kathleen Mahan dan juga Janice Raymond. Untuk gambar bukunya seperti biasa aku kasih di sebelah sini ya. Nah, langsung aja seperti judulnya, buku ini membahas mengenai proses asuhan gizi atau nutrition care process. Tapi yang bikin buku ini berbeda adalah buku ini lebih mendalam dan juga rinci dalam membahas tahapan proses asuhan gizi, mulai dari assessment sampai monitoring dan evaluasi. Selain itu, buku ini juga membahas mengenai gizi pada setiap daur kehidupan, mulai dari bayi, anak-anak, dewasa, ada juga remaja, ibu hamil, ibu menyusui, bahkan sampai penuaan. Nah, buku ini juga membahas mengenai Nutrition for Health and Fitness, gimana juga cara kita mengatur berat badan kita. Ada juga dia membahas eating disorder, gizi pada atlet, bahkan gizi pada saat kesehatan untuk kesehatan oral ataupun kesehatan mulut, dan juga gizi untuk tulang kita. Nah, nggak ketinggalan, buku ini juga membahas berbagai penyakit. Nah, apa aja yang dibutuhin, tanda dan gejalanya, baik dari sisi gizinya dan juga sisi medisnya sendiri. Buku yang ketiga judulnya adalah Nutrition Through the Life Cycle karya Judith Ebner. Cover buku ini warnanya merah dan seperti biasa untuk gambar bukunya aku taruh di sebelah sini ya. Nah, langsung aja, buku ini membahas secara lebih mendalam dan juga rinci mengenai gizi di tiap daur kehidupan mulai dari bayi sampai kita dewasa. Nah, nggak cuma itu, buku ini juga membahas mengenai gizi prakonsepsi. Konsepsi sendiri adalah proses pertemuan antara sel telur atau ovum dengan sel sperma, yang berarti kalau gizi prakonsepsi itu gizi untuk mempersiapkan kehamilan. Nah, nggak cuma tadi untuk membahas gizi setiap daur kehidupan, dia juga membahas penyakit-penyakit yang biasanya dialami di tiap daur kehidupan tadi dan juga cara mengatasinya. Buku yang keempat adalah Nutrition, Therapy, and Pathophysiology atau NTP karya Marcian Elm. Seperti biasa, bukunya gambarnya aku taruh di sebelah sini ya. Nah, lanjut aja, buku ini membahas mengenai patofisiologi atau perjalanan sebuah penyakit. Jadi nanti gimana caranya penyakit itu timbul, terus tanda dan gejalanya, dan serta cara mengatasinya, baik dari sisi gizinya, apa yang harus kita kurangi, apa yang harus kita tambahin, yang boleh dan yang tidak boleh.
dan juga dari sisi medisnya, walau yang dari sisi medis ini nggak terlalu rinci karena kan kita bahasnya mengenai nutrition. Buku yang kelima adalah Prinsip Dasar Ilmu Gizi karya Sunita Almatsir. Untuk bukunya, gambarnya aku taruh di sebelah sini juga ya. Nah, buku ini menjelaskan mengenai makro dan mikronutrien secara lebih mendalam. Jadi kalau misalkan kalian baru semester 1, ini enak banget buat dibaca karena seperti pengenalan kita tentang gizi itu apa sih sebenarnya gitu. Yap, tadi itu adalah 5 buku yang aku rekomendasiin untuk kalian yang baru masuk ke jurusan gizi. Nah, 4 buku yang pertama itu tersedia dalam bentuk bahasa Inggris, sedangkan buku yang terakhir itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Buku-buku tadi itu tersedia dalam bentuk hardcover kecuali di buku yang kelima ya. Nah, untuk buku-buku tadi juga ada dalam bentuk PDF-nya, tapi aku cari itu cuma beberapa aja yang ada. Nah, sisanya itu mungkin kalian bisa nitip beli di perpustakaan, atau kalian bisa cari juga beli di online gitu. Nah, memang buku ini tebal-tebal semua, tapi jangan khawatir, kalian ini belajarnya mulai, ya kalau misalkan kalian nemu kasus, kalian kulik-kulik aja. Nah, dari situ kalian bisa belajar perlahan sih, jadi nggak usah dipaksa terlalu banyak untuk kayak ayo kita habisin 1 buku hardcover ini, itu capek banget gitu. Jadi kalau saran aku, mulai belajar dari kalau misalkan kalian dapat kasus, kalian mulai cari di buku-buku itu, jadi nanti kalian akan ngerti pelan-pelan gitu ngertinya. Sebenarnya aku mau kasih kalian lebih banyak rekomendasi buku, tapi menurut aku 5 buku yang tadi aku rekomendasiin itu udah cukup banget membantu kalian selama kuliah. Segitu dulu aja video kali ini, semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada salah kata, kalau ada kritik dan juga saran, teman-teman boleh tulis di kolom komen di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.